Halo, bertemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi, rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik berkaitan dengan pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi AKM numerasi SD level 3, pecahan dan desimal, dengan kompetensi yang diukur adalah menyatakan bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma dan persentase dalam bentuk pecahan atau sebalik. Kurang lebih ada 4 soal yang akan kita bahas, mulai dari soal nomor 1. Ini adalah bentuk pilihan ganda kompleks, ya, bercerita tentang penilaian harian. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika dari 5 orang siswa. Ika mendapat nilai 89,76, kemudian Wira mendapatkan nilai 91,01, Aditya mendapatkan nilai 91,52, Titin mendapatkan nilai 89,09, Dian mendapatkan nilai 91,47. Jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terkecil, ya, nilai terkecil berada di depan, maka tentukan kebenaran pernyataan posisi berikut. Jadi ini adalah pernyataannya. Oke, kalau begitu kita akan mengurutkan nilai ini dari yang terkecil. Oke, kita bisa melihat nilainya ada 89, ya, kita lihat yang angka puluhannya dulu, kita bandingkan nilai puluhan dan satuan di depan koma. 89, 91, 91, 89, 91. Berarti yang paling kecil adalah 89. Nah, setelah itu kita bisa bandingkan bagian belakang komanya. Yang pertama, persepuluhan. 89 ini koma 7, ya, koma 7. Kemudian nilainya Titin adalah 0, ya, koma 0. Jadi persepuluhannya adalah 0, 3 persepuluhannya adalah 7. Berarti lebih kecil adalah 0. Maka berdiri paling depan adalah si Titin, ya. Jadi Titin adalah urutan pertama. Kita langsung urutkan, misalnya ini menghadap ke depan, berarti nomor 1 adalah Titin. Kemudian nomor 2 berarti adalah si 3. Oke, berikut kita bandingkan yang angkanya 91, ya, 91 sama-sama 91. Berarti kita lihat persepuluhannya, ya. Untuk Wira persepuluhannya 0, kemudian Aditya persepuluhannya 5, kemudian Dian persepuluhannya 4. Jadi yang paling kecil adalah Wira. Wira akan berada pada urutan ketiga. Kemudian tinggal kita bandingkan persepuluhannya Aditya dan Dian, ya. Aditya 5, Dian 4. Berarti yang nomor 4-nya adalah Dian, ya. Dengan demikian Aditya akan menempati posisi kelima. 5 adalah Aditya. Ini adalah posisi berdirinya dengan yang paling kecil ada di paling depan. Nah, tinggal kita cek pernyataannya. Pernyataan pertama, Dian berdiri paling depan. Kenyataannya, setelah kita urutkan, yang berdiri paling depan adalah Titin. Maka pernyataan pertama bernilai salah. Pernyataan kedua, Titin berdiri paling belakang. Ternyata setelah kita urutkan, yang berdiri paling belakang itu adalah Aditya. Maka pernyataan kedua juga bernilai salah. Pernyataan ketiga, tepat di depan Wira adalah 3. Kita lihat ini adalah Wira, di depannya adalah 3. Benar, ya, pernyataannya sesuai dengan kondisi setelah kita urutkan, berarti pernyataan ketiga bernilai benar. Kita lanjut dengan soal nomor 2. Ini adalah bentuk uraian tertutup.
Tabel berikut adalah data daya tampung dan jumlah peminat beberapa jurusan di perguruan tinggi A selama 3 tahun terakhir. Ini adalah datanya. Ada program studi kedokteran, hukum, komputer, elektromatematika. Kayak ada data daya tampung, kemudian peminat tahun 2017, banyaknya peminat tahun 2018, banyaknya peminat tahun 2019. Daya tampung dan jumlah peminat berpengaruh dengan tingkat keketatan program studi. Persentase tingkat keketatan program studi dapat dihitung dengan menggunakan rumus daya tampung dibagi jumlah peminat dikali 100%. Jadi ada rumusannya ya. Rumusannya adalah persentase tingkat keketatan program studi. Jadi kita bisa simbolkan persentase tingkat keketatan program studi itu sama dengan apa rumusnya? Daya tampung, misalnya ini kita simbolkan sebagai DT. Daya tampung akan sama dengan DT lalu dibagi dengan jumlah peminat ya. Jumlah peminat misalnya kita simbolkan dengan JP. Kemudian akan dikali dengan 100%. Nah, rumus ini untuk menentukan tingkat keketatan suatu program studi, ya. Di mana semakin kecil persentasenya, maka semakin besar tingkat keketatannya. Jadi kalau persentasenya makin kecil, berarti program studi itu memiliki tingkat keketatan yang malah tinggi. Nah, pada tahun 2017 yang memiliki keketatan tertinggi adalah program studi apa? Berarti sekarang kita fokus pada data tahun 2017. Ya, mengapa? Karena soalnya meminta kita untuk melihat keketatan pada tahun 2017. Oke ya. Kita akan hitung satu-satu untuk berapa program studi ini. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk 5 program studi. Kita mulai dengan program studi kedokteran. Kedokteran, ingat teman-teman, ini yang kita hitung untuk tahun 2017 ya. Rumusnya adalah daya tampung, jadi untuk dokterannya daya tampungnya 75. Berarti sama dengan 75, lalu dibagi jumlah peminat. Nah, di tahun 2017 jumlah peminatnya adalah 950, lalu dikali 100%. Dikali 100% ya teman-teman. Nah, ini akan sama dengan berapa? Kita bisa sederhanakan ya, ini 0 dengan 0 kita coret. Lalu berarti sisanya adalah 75 kali 10. 750 bagi 95. Ya, kita harus hitung teman-teman ya. Kita coba satu saja untuk menghitung. 750 kita bagi dengan 95 ya, persennya kita abaikan dulu. Karena kita akan menghitung berapa persennya. Nah, 750 bagi 95 itu kira-kira mendekati berapa ya? Mendekati 7. Karena 7 kali 95 itu adalah 665. Oke, kita kurangkan. 0 kurang 5 tidak bisa, berarti kita pinjam 1 ya. 5-nya jadi 4, lalu 0 jadi 10. 10 kurang 5 itu sama dengan 5. Lalu ada 14 ya, ada ini jadi 4 kurang 6. 4 kurang 6 juga nggak bisa, kita pinjam. Pinjam ini jadi 6, ini jadi 1 ya, jadi 14. Kemudian 14 kurang 6, 8. Lalu 6 kurang 6, 0, tidak perlu dituliskan. 85 bagi 95 tidak bisa, berarti kita turunkan 0. Maka ini akan kita beri tanda koma. 850 bagi 95 itu mendekati berapa? Oke, kurang lebih mendekati 8. Karena 8 kali 95 itu sama dengan 760 ya. Lalu kita kurangi. 0 dikurangi 0 itu 0. 5 kurang 6 tidak bisa, berarti kita pinjam ya. 8-nya sisa 7, 5-nya jadi 15. 15 kurang 6, 9.
Ya, 7 kurang 7, 0, tidak perlu dituliskan. Lalu 90 bagi 95 juga tidak bisa. Kita turunkan 0. Nah, 900 bagi 95 itu mendekati 9 ya, karena 9 kali 95 itu sama dengan 855. Nah, teman-teman, kalau kita kurangkan ini ternyata masih belum selesai. Padahal kita sudah mendapatkan 2 angka di belakang koma. Maka kita bisa berhenti di sini, teman-teman ya. Jadi kalau sudah hitungan kita sudah dapat 2 angka belakang koma, berarti kita cukupkan hitungan pembagian. Sehingga 75 dikali 100% dibagi 950 itu akan sama dengan 750 bagi 95. Itu kurang lebih sama dengan 7,89 ya persen. Artinya di tahun 2017 persentase kedokteran itu adalah 7,89%. Nah, dengan cara yang sama teman-teman, dengan cara yang sama kita akan menghitung persentasenya program studi hukum, komputer, elektro, dan matematika. Jadi ini memang dibutuhkan ketekunan kita ya teman-teman. Jadi harus tekun menghitung untuk membagikan angka. Ya, ingat pembagian kita sampai dengan 2 angka desim. Oke, kita coba hitung untuk program studi berikutnya. Yang kedokteran sudah selesai, berarti kita masuk ke hukum ya. Untuk program studi hukum. Nah, untuk hukum sendiri berarti kita lihat rumusnya daya tampung untuk hukumnya adalah 80. Lalu dibagi jumlah peminat di tahun 2017 adalah 1020, cukup banyak ya. 1020, lalu jangan lupa dikali 100% ya. Kemudian ini 0 dengan 0 ini boleh dicoret, kemudian 8 kali 100, 800 bagi 102 ya. Dengan cara yang sama seperti mendapatkan kedokteran, maka kita bisa menghitung 800 bagi 102. Nah, ini kurang lebih sama dengan 7,84%. Nanti teman-teman hitung sendiri ya. Oke, kita lanjut dengan program studi ketiga, berarti komputer sekarang. Rumusnya masih sama, daya tampung, berarti untuk komputer daya tampungnya 60, maka sama dengan 60 dibagi peminatnya ada sebanyak 950. Lalu dikali 100% gitu ya. Lalu 0 dengan 0 bisa kita coret. Yang kita hitung adalah 600 dibagi 95 ya. Itu mendekati 6,31%. Oke, berikutnya kita akan hitung untuk program studi elektro. Nah, masih dengan rumus yang sama, daya tampung untuk program studi elektro, daya tampungnya 55. Lalu jumlah peminatnya ada 750. Kemudian kita kali dengan 100%. Nah, ini 0 dengan 0 kita bisa coret. Berarti sama dengan kita menghitung 550 dibagi 75 ya. 550 dibagi 75 kurang lebih 7,33%. Ini untuk persentase program studi elektro. Terakhir kita akan menghitung untuk program studi matematika. Ya, matematika jumlah peminatnya adalah 40. Kemudian daya tampungnya 40. Lalu dibagi jumlah peminatnya 510. Oke, lalu dikali 100%. Nah, ini 0 dengan 0 bisa kita coret. Maka sama dengan 400 ya. 4 kali 100, 400 dibagi 51. Itu sama dengan 7,84%. Nah, kita kembali ke informasi yang menunjukkan tingkat keketatan. Jadi informasinya ini. Semakin kecil persentase, semakin besar tingkat keketatannya ya. Semakin kecil persentasenya, semakin besar tingkat keketatannya. Nah, pada tahun 2017 yang memiliki keketatan tertinggi, berarti semakin tinggi persentasenya, semakin
kecil. Nah, berarti kita tinggal membandingkan saja teman-teman. Untuk kedokteran 7,89%, hukum 7,84%, komputer 6,31%, elektro 7,33%, matematika 7,84%. Berarti yang persentasenya paling rendah adalah komputer karena hanya 6,31%. Karena persentasenya paling rendah, maka dia makin tinggi tingkat keketatannya. Sehingga pada tahun 2017 yang memiliki keketatan tertinggi adalah program studi. Nah, tinggal kita isi di sini jawabannya. Ya, nanti teman-teman bisa ketikkan. Jawabannya adalah Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Tabel berikut adalah daya tampung dan jumlah peminat beberapa jurusan di perguruan tinggi A selama 3 tahun terakhir. Ada data program studi, ya masih sama seperti tadi, ada program studi kedokteran, kemudian hukum, lalu komputer, lalu ada elektro, matematika ya. Kemudian ada daya tampung, peminat tahun 2017, tahun 2018, kemudian tahun 2019. Nah, daya tampung dan jumlah peminat itu berpengaruh dengan tingkat keketatan program studi. Datanya mirip dengan soal sebelumnya ya, tapi tetap kita baca untuk memastikan. Kemudian data berikutnya adalah persentase tingkat keketatan program studi dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Ya, rumusnya apa ini? Ya, persentase tingkat keketatan program studi itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus daya tampung, berarti DT, kemudian dibagi jumlah peminat, ya kita simbolkan dengan JP, dikali 100%. Dikali 100%. Semakin kecil persentasenya, maka semakin besar tingkat keketatannya. Oke. Urutan program studi yang memiliki tingkat keketatan tertinggi ke keketatan terendah. Jadi yang paling tinggi ke terendah pada tahun 2018. Oke, berarti kita fokus pada data tahun 2018. Hitungannya sama seperti soal nomor 2 tadi, teman-teman ya. Kita mulai dengan data pertama. Ya, program studi kedokteran. Kedokteran rumusnya sama ya, daya tampung kedokterannya daya tampungnya 75, kemudian dibagi jumlah peminat untuk kedokteran tahun 2018 itu 1150 ya, meningkat cukup banyak dari tahun 2017, berarti dibagi 1150 lalu dikali 100% ya. Nah, ini sama dengan berapa? Ini 0 dengan 0 kita coret, berarti 75 kali 10, 750, dibagi 115, ya, kurang lebih sama dengan 6,52%. Oke. Lalu kita cek untuk program studi hukum. Untuk program studi hukum, daya tampungnya adalah 80. Kemudian kita bagi dengan peminat tahun 2018 adalah 930. Kemudian kita kali dengan 100%. Oke, kita kali dengan 100%, maka akan sama dengan ya kurang lebih, atau 0 dengan 0 kita coret dulu. Kemudian 8 kali 100 itu 800 dibagi 93 mendekati 8,60%. Oke, kita lanjut ke program studi komputer. Ya, apakah sama rendahnya dengan apa? Persentasinya rendah sama seperti soal sebelumnya atau tidak, kita coba cek ya. Untuk komputer, daya tampungnya adalah 60. Kemudian jumlah peminatnya adalah 975. Dikali 100%. Oke, ini berarti 60 kali 100 ya, tidak ada angka yang kita coret. 60 kali 100 berarti 6.000. 6.000 dibagi 975 kurang lebih sama dengan 6,15
5%. Oke, kemudian program studi berikutnya adalah elektro. Elektro daya tampungnya 55, lalu peminatnya 790 ya, dikali 100%. 0 sama 0-nya kita bisa coret, jadinya 550 bagi 79, itu kurang lebih sama dengan 6,96%. Lalu untuk jurusan terakhir matematika. Nah, untuk matematika sendiri daya tampungnya 40 dibagi peminat tahun 2018 itu 620 dikali 100%, ya, 0 dengan 0 kita coret, 42 kali 100 itu adalah 400, lalu dibagi 62 kurang lebih sama dengan 6,45%. Oke, sekarang kita akan mengurutkan sesuai dengan presentasinya ya. Yang karena ini diminta untuk memiliki keketatan tertinggi, berarti yang kita lihat di sini adalah yang presentasinya paling kecil. Karena apa? Karena semakin kecil presentasinya, maka semakin besar tingkat keketatannya. Oke. Kedokteran 6,52, hukum 8,60, komputer 6,15, elektro 6,96%, kemudian matematika 6,45%. Maka presentasi yang paling rendah adalah komputer ya. Jadi komputer itu nomor 1, maka paling tinggi langsung kita isi. Ini berarti paling tinggi tingkat keketatan di tahun 2018 adalah komputer. Jadi teman-teman bisa ketikkan jawabannya ya kalau soal sejenis ini. Lalu nomor 2 adalah matematika ya dengan 6,45%. Berarti nomor 2-nya adalah matematika. Kemudian nomor 3 adalah kedokteran ya. Kedokteran itu nomor 3 dengan persentase 6,52%. Dan peringkat keempatnya adalah elektro ya dengan 6,96%. Elektro, dan peringkat terakhirnya adalah hukum dengan 8,60%. Ya, jadi dengan demikian urutannya berdasarkan tingkat keketatan tertinggi ke terendah tahun 2018 adalah komputer, matematika, kedokteran, elektro, dan hukum. Jadi ini nanti teman-teman akan mengetikkan jawabannya ke AKM-nya ya, ke perangkat yang kita pakai untuk menyelesaikan soal AKM. Kita lanjut ke soal terakhir berkaitan atau soal ini berbentuk uraian tertutup. Daya tampung yang disediakan perguruan tinggi untuk penerimaan mahasiswa baru memiliki jumlah yang berbeda-beda di setiap jurusan. Berikut adalah daya tampung dan jumlah peminat beberapa jurusan di perguruan tinggi A 3 tahun terakhir. Program studi, kemudian daya tampung, ada jumlah peminat tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019. Teman-teman, walaupun kelihatan soalnya mungkin saja mirip, tetapi kita tetap harus membacanya supaya untuk memastikan data-datanya ya. Kemudian informasi berikutnya adalah daya tampung dan jumlah peminat berpengaruh dengan tingkat keketatan program studi. Persentase tingkat keketatan program studi, kita bisa tulis rumusnya, persentase tingkat keketatan program studi itu sama dengan daya tampung, lalu dibagi dengan jumlah peminat, dan dikali dengan 100%. Oke, rumusnya masih sama teman-teman. Semakin kecil persentasenya, maka makin besar tingkat keketatannya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Urutan persentase keketatan program studi matematika, mulai dari yang paling ketat adalah, jadi yang kita fokuskan adalah program studi matematika. Oke, kita kasih tanda supaya jangan keliru ya.
Jadi yang kita fokuskan adalah data program studi matematika. Ya, kita hitung keketatannya dari 3 tahun terakhir, kita mulai dengan tahun 2017. Ini untuk matematika. Yang pertama adalah tahun 2017 ya, rumusnya adalah daya tampung. Nah, daya tampung matematika itu adalah 40. Kemudian dibagi tahun 2017 peminatnya adalah 510, kemudian dikali dengan 100%. Nah, 0 dengan 0 bisa kita coret. 4 kali 100, 400, kemudian dibagi 51, itu kurang lebih sama dengan 7,84%. Kemudian kita coba menghitung untuk tahun 2018. Ya, 2018 rumusnya masih sama, daya tampung. Nah, untuk matematik daya tampungnya 40. Lalu dibagi di tahun 2018 peminatnya adalah 620 dikali 100. Nah, 0 dengan 0 kita coret, 4 kali 100, 400 dibagi 62, itu kurang lebih sama dengan 6,45%. Kita hitung untuk persentase di tahun 2019 ya, 2019 daya tampungnya masih sama 40. Kemudian dibagi jumlah peminat tahun 2019 adalah 650 dikali 100% ya, sama dengan berapa? Ini 0 dengan 0 bisa dicoret, 4 kali 100, 400 dibagi 65, itu kurang lebih sama dengan 6,15%. Nah, soal ini meminta kita untuk mengurutkan persentase keketatan program studi mulai dari yang paling ketat. Ingat, semakin ketat ya, semakin ketat atau semakin besar tingkat keketatannya, maka akan semakin kecil persentasenya. Oke, kita lihat di sini. Untuk tahun 2017 7,84%, 2018 6,45%, kemudian 2019 6,15%. Jadi yang paling kecil adalah persentasenya di tahun 2019 sebesar 6,15%. Karena persentase makin kecil, maka semakin ketat. Jadi urutannya mulai dari tahun 2019. Oke, peringkat kedua adalah tahun 2018 ya, dengan 6,45%, berarti 2018. Kemudian yang terakhir adalah tahun 2017 dengan 7,84%. Jadi urutan persentase keketatan program studi matematika mulai dari yang paling ketat adalah tahun 2019, kemudian 2018, dan 2017. Sebenarnya soal ini bisa kita lihat ya, dari jumlah peminatnya sebenarnya, tanpa kita menghitung seperti ini sebenarnya bisa. Loh, gimana Pak Frans? Kita perhatikan, karena daya tampungnya sama. Daya tampungnya sama, artinya kalau semakin besar peminatnya ya, ini berkaitan dengan pembagian. Jadi semakin besar penyebut dengan pembilang yang sama, berarti hasilnya pasti semakin kecil, gitu ya. Jadi kelihatan daya tampung tahun 2019, peminatnya tahun 2019 itu paling banyak, kemudian mengikuti tahun 2018, mengikuti tahun 2017. Sebenarnya tanpa kita menghitung ini pun kita akan mengatakan, oh kalau begitu yang paling ketat tahun 2019 karena peminatnya banyak. Disusul tahun 2018 ya, di urutan kedua untuk peminatnya, dan terakhir tahun 2017 ya, karena peminatnya paling sedikit. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan soal AKM level 3 berkaitan dengan bilangan pecahan, desimal, dan persen. Mudah-mudahan ini bisa membantu anak-anak kita, adik-adik kita, khususnya yang akan mengikuti AKM. Terima kasih sudah menyimak video ini. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas, tidak suka jempol ke bawah.
Jangan lupa menuliskan komentar di kolom komentar. Silakan mengaktifkan loncengnya supaya senantiasa mendapatkan update terbaru dari channel. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.